Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa Lafida Ramadhani di tugas akhir semester dengan judul 4 komponen bidang layanan dengan dosen pengampu Dr. Bakhrudin Al-Habsyi MPD. Yuk simak terus videonya. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada hakikatnya, perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik atau konseli. Materi layanan bimbingan klasikal disajikan secara proporsional sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan. Itu ada 4 bidang layanan. Yang pertama, bidang pribadi. Suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadinya secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam hidupnya. Aspek perkembangan peserta didik atau konseli yang dikembangkan meliputi A. Memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. B. Mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. C. Menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. D. Mencapai keselarasan perkembangan antara cipta rasa karsa. E. Mencapai kematangan atau kedewasaan cipta rasa karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur. Dan F. Mengkualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama atau bangsa. Bidang sosial, yaitu suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah yang sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik atau konseli yang dikembangkan meliputi A. Berempati terhadap kondisi orang lain. B. Memahami keragaman latar sosial budaya. C. Menghormati dan menghargai orang lain. D. Menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. E. Berinteraksi sosial yang efektif. F. Bekerja sama dengan orang lain secara tanggung jawab. G. Mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Komponen selanjutnya, bidang belajar. Proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi A. Menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar. B. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. C. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. D. Memiliki keterampilan belajar yang efektif. E. Memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. F. Memiliki kesiapan menghadapi ujian. Komponen yang terakhir yaitu bidang karir adalah proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya,
sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi A. Memiliki pemahaman diri, yaitu kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. B. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. C. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. D. Memahami relevansi kemampuan menguasai pembelajaran dengan persyaratannya keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Dan E. Memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, dan prospek kerja dan kesejahteraan kerja. Sekian dari video kami. Apabila banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.